Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat dini hari. Adil Catalino, Bacuramin Kasaruga, Besngat Kajubata. Arus, arus, arus. Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Mimin ucapkan buat teman-teman yang selalu hadir menikmati video tentang foto-foto sejarah Kalimantan Barat, khususnya Singkawang, dan juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Mimin doakan semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezeki dan kesuksesan. Amin ya robbal alamin. Masih di seputaran kota Singkawang, foto berikutnya ini yang berasal dari Museum Belanda, yang diambil pada tahun 1945 di masa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, yang mana tentang foto pasukan tentara Belanda di masa itu, yang menempati markas mereka di sekitaran daerah Sekip Lama, yang kini kita kenal sebagai Asrama Natuna Kota Singkawang. Mari kita simak satu persatu foto mereka, yang telah Mimin berikan keterangan, baik keterangan yang bersumber dari sang fotografer serta keterangan yang berdasarkan asumsi-asumsi yang berasal dari situasi foto tersebut dan sumber sejarah yang ada. Tontonin terus hingga selesai, agar sejarah ini akan abadi selamanya. Jika bermanfaat silakan di-share dan dijadikan sebagai pembelajaran sejarah untuk generasi akan datang. Foto yang pertama ini adalah berjudul Detasemen Singkawang 3, Infanteri. Angka 9 Romawi, setelah pendudukan Jepang, tahun 1945 sampai tahun 1946, yang diambil pada tahun 1945 dan diterbitkan pada tahun 1946 dengan keterangan kegiatan latihan infanteri. Atau dalam bahasa Belanda berdasarkan website NIMH.NL, Detachment Singkawang 3, IF, IX-na de Japanse Bezetting, tahun 1945 sampai tahun 1946. Infanteri Exerciti Kolekti, Foto of Drukken Koninklijk Landmacht. Di saat itu, beberapa pasukan Belanda atau NICA melakukan latihan dasar infanteri di sebuah lapangan, yang mana kemungkinan besar lapangan itu yang sekarang ini disebut Lapangan Tarakan, Kota Singkawang. Dan foto ini diambil di posisi dari sebelah utara lapangan tersebut, sebab terlihat puncak Gunung Sari di atas sebuah atap rumah tentara Belanda tersebut. Nah teman-teman, rumah-rumah yang ada di foto tersebut, hingga saat ini sebagian bangunannya masih berdiri kokoh, walaupun hanya tersisa beberapa saja, serta mengalami perubahan karena direnovasi. Dan diperkirakan, pada saat itu, rumah-rumah tersebut ditempati oleh para petinggi militer Belanda yang ada di kota Singkawang. Dan saat ini, rumah-rumah tersebut kini ditempati oleh prajurit TNI Angkatan Darat. Dan saat ini, jika kita berdiri di tengah-tengah lapangan tersebut, menghadap sebelah barat, pemandangan yang terlihat di gambar tidak jauh beda dengan yang saat ini kita lihat. Nah teman-teman, ada beberapa hal yang akan Mimin jelaskan di sini, yang berkaitan dengan anggota prajurit Belanda di dalam foto tersebut, yang mana maksud dan tujuan Mimin bukan ingin mengungkit cerita kelam terdahulu. Mimin harapkan kita dapat menyikapinya dengan bijak, bahwa kalau sejarah kita dulunya seperti itu, dan saat ini sudah jelas sangat jauh berbeda dan jauh lebih baik dengan semangat patriotisme dan nasionalisme. Melihat tampilan dan watak para prajurit Belanda tersebut, dengan seragam militer Belanda, yang dipastikan berwarna hijau army, dan meminggul sebuah senjata laras panjang, yang kemungkinan berjenis Lee Enfield SMLA dan memakai helm baja tersebut. Rata-rata prajurit Belanda itu berasal dari orang-orang pribumi atau Indo-Belanda, yang mana dikarenakan beberapa faktor, mereka ikut serta ke dalam ketentaraan pasukan Belanda. Dan pada saat itu, dikarenakan wilayah West Borneo masih di dalam kekuasaan pemerintah Belanda, secara otomatis siapapun mereka pada saat itu tidak terlepas dengan kepentingan pemerintahan Belanda. Apalagi, pengaruh Republik ke daerah Kalimantan terutama Kalimantan Barat, masih sangat lambat, bahkan gerakan-gerakan yang hadir pada saat itu sangat diawasi dengan ketat oleh pemerintah Belanda. Dan Mimin pernah menemukan data nama-nama prajurit Belanda di masa itu di beberapa website Museum Belanda, masih didominasi oleh nama-nama orang pribumi. Dan juga, di masa setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, wilayah Borneo atau West Borneo dinyatakan sebagai wilayah negara Republik Indonesia Serikat,
dan pengaruh Belanda masih sangat banyak dan mendominasi. Akan tetapi di masa itu, perlawanan-perlawanan gerakan para pejuang kemerdekaan sudah sangat banyak sekali bertebaran di berbagai daerah di West Borneo, seperti Sambas, Bengkayang, Mempawah, Ngabang, dan lain sebagainya. Nanti peristiwa-peristiwa tersebut akan Mimin ulas di channel ini, tungguin terus channel ini ya teman-teman. Berikut foto yang kedua. Foto ini masih berkaitan dengan foto yang pertama, baik waktu dan tempatnya bersamaan dengan foto pertama, yang mana terlihat beberapa prajurit Belanda sedang latihan infanteri atau berbaris di sebuah lapangan. Akan tetapi foto ini, saat sang fotografer mengambilnya, berada di posisi sebelah timur menghadap ke dalam lapangan. Dan terlihat beberapa rumah penduduk di ujung lapangan, yang sekarang ini menjadi sebagian asrama Natuna, tepatnya di posisi Jalan Mawar ujung lapangan Tarakan Sekip Lama, Kota Singkawang. Bahkan rimbunan pohon kelapa serta beberapa rumah yang terlihat di gambar tersebut boleh dikatakan tidak ada lagi, karena berubah menjadi asrama prajurit TNI Angkatan Darat. Serta rumah-rumah penduduk di sekitaran Jalan Mawar. Terlihat beberapa prajurit Belanda tersebut memakai kelengkapan militer dalam latihan infanteri atau baris berbaris, seperti pakaian tentara, memakai sepatu, helm baja, dan memanggul senjata api laras panjang. Nah teman-teman, foto selanjutnya ini adalah foto dua orang prajurit Belanda yang sedang melakukan latihan menembak dengan senjata yang berbeda, berdasarkan keterangan foto yang tertulis, Sitoveningen met verschillende wapens. Dengan menggunakan senjata otomatis sejenis Brin SMG P90, dan prajurit yang satunya walaupun senjatanya tidak terlihat jelas, sudah dipastikan senjata jenis senapang Lee Enfield SMLE, karena senjata ini yang lebih banyak digunakan pada masa itu. Melihat watak wajah prajurit tersebut, terlihat jelas berasal dari orang pribumi yang menjadi tentara Belanda di saat itu, dengan pakaian lengkap militer Belanda, dan menggunakan topi pet patrol KNIL. Dan tampak juga di lengan salah satu prajurit tersebut, sebuah jam tangan yang mana pada saat itu boleh dikatakan sangat langka dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki jam tangan tersebut. Cuma sayangnya Mimin tidak dapat melacak jenis dan merek jam tangan prajurit Belanda tersebut. Akan tetapi melihat arah jam tangan prajurit tersebut, sepertinya sedang menunjukkan pukul 7:30 pagi. Dari foto tersebut, dapat kita amati, kelengkapan yang dipakai oleh pasukan Belanda itu adalah sebuah botol minum yang sudah pasti menjadi kelengkapan penting prajurit, terus pisau bayonet, dan kopel atau selempang aksesoris pakaian militer. Dan di posisi prajurit yang memakai senjata Bren di sebelahnya itu, terdapat sebuah pouch atau kotak sejenis tas yang biasa digunakan untuk membawa peluru atau amunisi dengan jumlah banyak. Nah itulah beberapa foto yang menggambarkan situasi para prajurit Belanda di kota Singkawang yang dapat Mimin jelaskan berdasarkan informasi-informasi keterangan foto baik dari sumbernya serta keterangan-keterangan yang Mimin dapatkan. Untuk selanjutnya, di episode akan datang, Mimin akan menjelaskan keterangan-keterangan foto lainnya yang lebih seru lagi, maka itu jangan sampai teman-teman ketinggalan berita. Dan pantauin terus channel YouTube KPP Kota Singkawang dan Hardin Entertainment ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Akhir kata, Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang sudah nonton dan subscribe, like dan komen. Dan Mimin akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.